untuk minta izin untuk meyakinkan beliau mengizinkan putra-putrinya untuk aktif di PPNU. Benar-benar sedetail itu, dan selama 1 tahun kita benar-benar mengenyampingkan kehidupan pribadi kita. Nggak ada yang namanya pacar-pacaran, ngedate, apalagi traveling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa Nuansa Media, bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya sehat kan? Ini adalah program kami yang terbaru, yaitu Live Talk bersama saya Aisyah, bincang santai penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas banyak hal tentang IPPNU. Bagaimana sih eksistensi IPPNU di Kota Probolinggo? Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, pastinya saya tidak sendiri di sini. Saya telah ditemani langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang IPPNU Kota Probolinggo, Rekanita Evi. Assalamualaikum Rekanita Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Rekanita Evi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ya di Siap. sini dan masih tetap semangat untuk berjuang demi organisasi. Harus semangat. Oke Rekanita Evi, kita nih langsung saja ya mungkin ya. Kita nih sekarang lagi berada di suasana pandemi COVID-19. Betul. Kira-kira bagaimana nih jalannya organisasi di tengah-tengah dampak COVID-19 ini? Betul. Jika bicara dampak COVID-19 ini, tentunya selalu ada dampak negatif dan positif tentunya. Dampak negatifnya sendiri sangat pesat dan sangat berpengaruh ya untuk organisasi dan khususnya IPPNU. Ada banyak program yang sudah tertata rapi sehingga harus tertunda. Contohnya, seharusnya di akhir Maret kemarin kita ini pimpinan cabang sudah melaksanakan konferensi cabang. Namun beberapa hari sebelum pelaksanaan ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Pada akhirnya hasil rapat panitia dan pengurus cabang IPNU dan IPPNU kita memutuskan untuk menunda konferensi itu. Tapi juga ada dampak positif tentunya dari adanya pandemi ini. Salah satunya adalah mungkin dari pengurus sendiri ya, lebih merasakan arti sebuah pertemuan. Dulu sebelum adanya pandemi ini, ketika kita ngumpul atau sekedar ngopi sekalipun di kedai-kedai, kita mungkin sering sibuk dengan gadget, iya kan? Benar? Sekarang kayaknya sudah bosen dengan gadget. Kurang lebih 2 bulan kita di rumah aja, hanya bisa komunikasi via WhatsApp, via Zoom mungkin. Tentunya sedikit membuat kebosanan. Akhirnya timbullah rasa kebersamaan, kok kangen gitu ya kan. Dan mungkin di masa pandemi ini kita benar-benar dikasih waktu banyak untuk keluarga kita yang di rumah. Kalau boleh cerita juga, tahun kemarin Rekanita, di Ramadan kemarin saya pribadi itu merasakan buka bersama keluarga itu hanya 2 kali selama 2 bulan. Kalau nggak salah hari kedua Ramadan sama hari terakhir Ramadan. Kalau hari terakhir itu sudah diwajibkan sama orang tua harus buka puasa di rumah. Karena memang kalau Ramadan tahun kemarin itu kita lumayan padat jadwal ya. Nggak sombong tapi emang iya. Buka bersama sama PCNU, Muslimat, Fatayat, dan berbagai macam banyak kegiatan juga di Ramadan itu. Tapi di momen sekarang ini kita harus benar-benar sama keluarga. Mungkin itu sih. Jadi kita harus rela mereschedule semua jadwal kegiatan. Betul. Agar tetap mematuhi protokol sesuai kebijakan pemerintah ya. Betul, Rekanita Evi, ya. betul. Oke, kira-kira Rekanita Evi, program IPPNU apa sih selama ini yang sudah berjalan? Periode kami itu masa baktinya 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu kita sudah ada beberapa program. Ada program tahunan, ada program semester, ada program bulanan dan mingguan. Kalau program mingguan, alhamdulillah tetap konsisten berjalan, yakni program kajian online itu hataman online gitu. Dan ini juga sudah dilanjutkan dan diteruskan oleh pimpinan anak cabang yang ada di Kota Probolinggo. Untuk program bulanan kita mungkin lebih ke penambahan SDM dari pengurus cabang sendiri.
Dan untuk program semesteran kita lebih fokus ke pengkaderan. Ya, semester pertama kita mengadakan diklatama, semester kedua kita mengadakan lakmut, semester ketiga kita bahkan menjadi tuan rumah lakut latihan kader utama sekota Probolinggo. Alhamdulillah. Dan untuk semester terakhir ini kita mungkin lebih ke pendampingan PAC. Itu sih Rekanita selama 2 tahun ini. Oke, berarti di sela-sela kita memanfaatkan teknologi yang ada di tengah-tengah pandemi ini, berarti kita itu fokus hanya di program pengkaderan. Betul. Untuk mencari program-program untuk mencari kader yang berkualitas. Betul. Dan agar bisa meneruskan generasi sebelumnya. Betul. Oke, berbicara organisasi, pemimpin, ya, Betul. organisasi ada pemimpin. Kira-kira suka duka Rekanita Evi sendiri selama memimpin organisasi itu bagaimana? Kalau mengingat suka dukanya, boleh nangis gak di sini? Oh iya, silakan, lebih menghayati ya. Iya, 2 tahun itu sebenarnya waktu yang sebentar ya, tapi juga luar biasa merangkak, luar biasa menguras air mata karena benar-benar jadi awal saya diamanahi menjadi ketua cabang di tahun 2018 kemarin. Pimpinan anak cabang di Kota Probolinggo hanya ada 1 yang aktif dan aktif ber-SP. Ada 4 PAC yang vakum dan tidak aktif. Maka benar-benar ini menjadi PR luar biasa bagi kami. Kami pimpinan cabang nih masih harus menjalin komunikasi dengan beberapa pihak. Bahkan kita harus datang ke rumahnya kader satu persatu untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk minta izin, untuk meyakinkan beliau mengizinkan putra-putrinya untuk aktif di PPNU. Benar-benar sedetail itu. Dan selama 1 tahun kita benar-benar mengenyampingkan kehidupan pribadi kita. Nggak ada yang namanya pacar-pacaran, ngedate, apalagi traveling. Selama 1 tahun itu benar-benar 1 minggu tuh full, kayaknya hanya hari Jumat mungkin kita istirahat gitu. Jadi benar-benar ya Allah, semangat naik turun, nangis, capek, lelah itu sudah pasti. Tapi luar biasa akhirnya sekarang sukanya adalah di akhir-akhir periode ini alhamdulillah sudah ada 5 PAC yang aktif. Terus sih. Oke, karena memang kodratnya pemimpin seperti itu. Pemimpin juga manusia dan manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak sempurna ya. Betul. Betul. Oke. Kembali ke pembahasan awal Rekanita Evi, menunda kegiatan konferensi cabang dan tindak lanjut tentang konferensi cabang untuk generasi selanjutnya itu bagaimana Rekanita? Mungkin ini juga kabar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan bahkan seluruh dunia ya. Berakhirnya virus COVID-19 ini. Kami IPDI PPNU di Kota Probolinggo juga berharap ini segera berlalu sehingga kita bisa meneruskan konferensi yang tertunda. Dan akhirnya kita tetap meneruskan regenerasi kepengurusan dari pimpinan cabang itu sendiri. Nanti ketika sudah benar-benar aman, COVID-19 ini sudah hilang dari muka bumi ini, kita harus segera action untuk segera melaksanakan konferensi itu. Dan kami belum menentukan kapan sih tanggalnya, tapi semoga segera kita Semoga segera agar program-programnya segera berlanjut ya. betul. Boleh kasih bocoran sedikit nggak tentang siapa sih kandidat yang akan dimajukan nanti di konferensi cabang ini? Aduh, belum tahu. Kalau melihat dari beberapa kualitas kader sebenarnya ada, yang pasti ada. Mereka sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan. Tapi untuk siapa-siapanya masih belum pasti. Dan kami cabang membuka seluas-luasnya bagi kader yang berkeinginan untuk berkontestasi ya di ajang konferensi cabang nanti. Harapannya nanti juga yang terpilih juga benar-benar yang terbaik. Itu sih. Belum ada, belum pasti, belum tahu. Dan apa kira-kira harapan untuk pemimpin yang selanjutnya? Harapannya sebenarnya gini, 2 tahun ini PR kita sebenarnya masih banyak Rekanita. Harapannya pemimpin selanjutnya dan regenerasi selanjutnya bisa terus melanjutkan program-program yang mungkin belum kami laksanakan dan bisa membawa IPPNU Kota Probolinggo ini
menjadi akreditasi A. Karena saya rasa masih akreditasi B. Insya Allah periode selanjutnya bisa lebih maksimal lagi daripada kepengurusan kami. Semoga lebih action, lebih bisa mengayomi kader-kader dan anak-anak di pimpinan anak cabang, ranting, dan komisariat. Itu sih. Kira-kira pimpinan komisariat nih atau pimpinan ranting, kira-kira ada tidak PR atau PK yang masih belum terbentuk di Kota Probolinggo ini? Masih banyak, berkesinambungan dengan program wilayah juga. Wilayah itu sekarang fokus dengan 5.000 komisariat. Dan Kota Probolinggo juga ini ya, sambung menyambung. Kami juga akan harapan kami periode selanjutnya juga bisa memaksimalkan komisariat di Kota Probolinggo ini. Tentunya support dari beberapa pihak, khususnya dari LP Ma'arif dan Dinas Pendidikan di Kota Probolinggo untuk terbentuknya IPNU PPNU di Kota Probolinggo di sekolah-sekolah. Begitu. Oke, yang terakhir nih sebagai penutup. Kenapa sih kita harus ber-IPPNU? Aduh, kenapa sih harus ber-IPPNU? Ini wajib banget ya buat semua orang. Oke, IPPNU ini sebenarnya bukan satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian gabung dengan IPPNU tentunya akan banyak dapat manfaatnya. Ada banyak manfaat. Yang pertama, kalian akan nambah banyak teman yang dari banyak kalangan, profesi, dan latar belakang. Tentunya nanti teman itu juga akan bermanfaat menjadi lentera di kehidupan kita. Yang kedua, ini yang penting, akan mendapatkan banyak jaringan ini. Karena IPNU PPNU juga sering ya berkolaborasi dengan beberapa organisasi, dengan pemerintahan juga. Akhirnya nanti bisa menjadi jembatan untuk kader-kader IPNU PPNU di masa depan. Gitu. Mendapatkan pengalaman juga, ilmu yang bermanfaat, dan juga peka sosial. Di IPNU PPNU juga harus diajari kritis bagaimana menghadapi global sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Probolinggo. Makanya apa sih yang mau diragukan lagi? Ayo gabung di IPPNU. Selain sudah jelas organisasinya, NU adalah organisasi terbesar di Indonesia. IPPNU adalah Banom, anak pertama kali membibit kader NU ya di IPPNU. Mari gabung dengan IPPNU. Karena manfaatnya itu banyak sekali teman-teman sekalian. Betul. Oke, jadi kesimpulannya dari perbincangan kita ini, meskipun kita berada di suasana pandemi COVID-19 ini, jangan jadikan suasana pandemi ini agar kita bermalas-malasan. Betul. Ya tentunya. Harus jadikan kegiatan kita harus produktif teman-teman sekalian. Dan harapan untuk pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan Rekanita Evi dan teman-teman sekalian sebagai generasi penerus, semoga kelak bisa membawa nama IPPNU lebih harum lagi. Amin. Hingga IPPNU go internasional. Amin. Gitu ya Rekanita Evi. Siap. Oke. Itu saja perbincangan kali ini kita bersama Rekanita Evi. Baik Rekanita Evi, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Nah, untuk teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan apabila ada kritik dan saran, harap komen di kolom bawah ya teman-teman. Dan apabila ada ide-ide konten, kira-kira pembahasan apa sih yang kita akan bahas selanjutnya, jangan lupa komen juga teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa.